Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Senang sekali rasanya saya, Rendy Supriyadi, bisa kembali menemani pemirsa di rumah dalam program sains kita, Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita akan membahas tema mengenai tumbuh kembang anak bersama narasumber kita hari ini ada Dokter Bella. Halo dokter, sehat dokter hari ini? Halo, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membahas tumbuh kembang anak dok ya, sesuai dengan arahan Presiden juga kita akan menjadi Indonesia Emas 2045. Nah untuk mencakup ini tentunya anak-anak yang harus dimulai untuk bisa tumbuh kembangnya bisa dijaga, bisa dibentuk sedari kecil dok ya. Ini benar nggak sih dok, ternyata 80% perkembangan otak anak itu terjadi pada 3 tahun pertama. Ini saat baru lahir atau sudah dalam kandungan sudah berpengaruh nih dok perihal ini? Iya, jadi kan kata Randy tadi ya, kalau misalnya kita itu punya generasi emas gitu ya, menuju generasi emas 2045. Siapa nih yang akan menjadi orangnya gitu ya? Itu adalah anak-anak yang harus kita didik dari 1000 hari pertama kelahiran ya. Nah 1000 hari pertama kelahiran itu dihitungnya dari kapan? Itu dihitung dari 0 ya, dari dia masih zigot dalam kandungan itu sampai umurnya 2 tahun. Nah itu adalah golden periodnya gitu. Makanya kita harus tahu nih dari pertumbuhan anak, dari perkembangan anak itu sendiri, dari ibunya hamil, nutrisi pada saat ibu hamil, gizi anak pada saat anaknya sudah lahir, sampai umurnya 2 tahun itu harus benar-benar dijaga gitu. Kenapa? Karena nanti di situ harus ada anak-anak itu di sana ada yang namanya proses perkembangan otak atau stimulasi otaknya. Nah, makanya nanti untuk mencapai anak-anak yang punya berkualitas gitu ya, terus juga pendidikannya bagus, itu kita harus mulai dari ibunya pada saat hamil gitu. Berarti benar dok ya, ibu atau orang tua lah ya tentunya yang menjadi guru pertama dari seorang anak tersebut. Karena memang kebanyakan orang tua biasanya kalau di umur 2 tahun, ya udahlah biarlah nama anak-anak belajar aja sendiri gitu. Tapi ternyata banyak hal-hal yang harus kita beri stimulasi dok ya, agar perkembangannya bisa jauh lebih pesat tentunya untuk anak ini. Betul sekali. Ini biasanya dok yang paling berpengaruh sekali pada umur 1-2 tahun itu pembelajaran seperti apa sih biasanya yang harus dilakukan oleh orang tua gitu? Jadi nanti di materi ini yang akan kita bahas itu nanti kita juga akan lihat pada usia anak-anak umur dari 3 bulan, dari 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, terus nanti 6 sampai 1 tahun, sampai umurnya 2 tahun, itu ada yang namanya milestone perkembangan anak. Nah nanti kita lihat nih pada anak umur 3 bulan seharusnya anak itu sudah bisa apa gitu ya. Nanti anak umur 1 tahun seharusnya sudah bisa apa. Nah nanti juga di materi kita juga akan bahas yang namanya red flag gitu, tanda bahaya disesuai dengan usianya anak. Misal nanti anaknya umur 6 bulan tapi dia belum bisa melakukan ini atau sesuatu gitu. Nah itu nanti kita akan lihat itu adalah tanda bahaya yang seharusnya sudah bisa kita konsultasikan ke dokter, khususnya adalah dokter spesialis anak. Wah ini tentunya menarik sekali ya tentunya pemirsa, ini jangan sampai terlewatkan karena kalau putus informasi nanti akan berbeda yang didapatkan oleh pemirsa di rumah. Langsung saja dokter kita kesalin dia kita hari ini mengenai tumbuh kembang anak. Ya, langsung saja ya. Jadi bahasan kita pada hari ini yaitu adalah tumbuh dan juga kembang. Nah, pada konsepnya ya pertama itu adalah pertumbuhan ya. Gimana kita bisa melihat suatu pertumbuhan itu? Jadi pertumbuhan itu adalah bertambah kata kuncinya ya. Bertambahnya dari ukuran atau jumlah atau besar pada sel dan juga jaringan ataupun organ pada suatu individu ya. Berarti pertumbuhan ini adalah sesuatu yang dapat diukur gitu. Semuanya itu dapat diukur. Bisa dari nanti kita ukur secara kuantitatif gitu ya. Sifatnya adalah kuantitatif. Nanti kita akan lakukan pada anak-anak yaitu adalah pengukuran antropometri ya. Pengukuran antropometri itu bisa kita lihat dari berat badan anak, tinggi badan anak dan juga lingkar kepalanya serta pertumbuhan dari organnya gitu ya. Nanti organnya sesuai nggak nih sama umurnya begitu. Nah selanjutnya itu adalah perkembangan. Kalau perkembangan itu adalah
bertambahnya kemampuan atau skill gitu ya. Kalau skill itu dia akan berfungsi dalam fungsi ya. Jadi fungsi yang lebih kompleks dalam pengasuhan biasanya gitu. Nah, perkembangan ini juga tidak setiap anak itu sama gitu. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ini nanti kita bisa ukur secara kuantitatif, tapi kalau misalnya dia perkembangan itu kadang-kadang pada setiap anak itu berbeda. Tapi nanti bagaimana kita bisa menilai apakah ini dia anaknya berkembang, itu nanti ada yang namanya penilaian dengan pencapaian atau milestone perkembangan gitu. Pada usia anak itu seharusnya anak itu sudah bisa apa begitu ya, nanti kita akan nilai. Nah, untuk tumbuh dan kembang sendiri itu dia memiliki beberapa faktor ya, terutama memang faktornya itu sudah ada dari anaknya itu masih dalam kandungan gitu. Nah, yang mempengaruhi itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk yang internal sendiri, tumbuh kembang anak itu dipengaruhi oleh yang namanya genetik ya. Kalau genetik itu biasanya berasal dari kedua orang tuanya gitu. Apakah nanti anaknya itu jadi lebih pendek dibanding temannya, itu kan bisa dilihat dari orang tuanya, apakah punya bapak dan ibunya tinggi atau memang sedikit pendek seperti itu ya. Itu bisa dari genetik, dan biasanya genetik itu sulit untuk dirubah ya, karena memang dia sudah ada di dalam genetik itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah faktor internal itu faktor obstetrik ya. Jadi contohnya itu adalah pada saat anaknya lahir, itu anaknya memang dia sudah lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR ya. Jadi nanti itu juga akan berpengaruh pada proses pertumbuhan ataupun perkembangan anak selanjutnya begitu. Atau memang anaknya itu lahir kembar ya. Itu juga biasanya lahir kembar bisa ke berat badan pada saat lahir yang juga rendah. Atau dari seks ya, laki-laki itu biasanya dia lebih panjang dan juga lebih berat badannya dibandingkan perempuan karena ada beberapa hormon seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor dari luar ya. Faktor dari luar ini yang mempengaruhi tumbuh dan kembang, ini adalah faktor-faktor eksternal. Contohnya adalah gizi ya. Jadi pemberian gizi daripada ibunya pada saat hamil ya, yang anaknya itu dia masih fetus gitu ya. Jadi makan makanan apa saja nih yang dikonsumsi sama ibunya gitu. Apakah ibunya pada saat hamil itu dia mengkonsumsi protein banyak, ada karbohidrat juga, cukuplah gizinya, itu juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak di dalam kandungan. Dan juga pada saat bayi nih, apakah anaknya itu dia pada saat dilahirkan langsung ASI eksklusif tidak? Itu juga sangat mempengaruhi untuk tumbuh dan kembang anak selanjutnya. Atau memang dia pakai susu botol atau susu formula ya. Nah, selanjutnya pada saat anaknya memang sudah bertambah usia, itu untuk kebutuhan dari makannya sendiri apakah cukup nih? Karena itu juga sangat mempengaruhi karena gizi tadi ya. Selanjutnya faktor eksternal lain itu adalah penggunaan obat-obatan. Misalnya memang ada faktor punya penyakit bawaan yang memang misalnya harus mengkonsumsi suatu obat seperti itu juga bisa nanti takutnya efek sampingnya atau memang dia karena konsumsi obat itu sendiri jadi memperlambat dari tumbuh kembang anak, itu juga ada ya. Dan juga dari lingkungan sendiri, contohnya iklim dan juga tinggal pada daerah-daerah yang kumuh. Atau memang anaknya ini punya suatu penyakit ya, contohnya itu adalah penyakit dari endokrin, jadi kurangnya emang dari lahir itu kurang hormon-hormon pertumbuhan kayak gitu. Ada juga memang infeksi, misalnya anaknya mudah terinfeksi, itu juga anak-anak yang suka batuk pilek berulang, terus juga sesak nafas berulang, atau anak yang suka demam berulang, itu juga bisa sangat mempengaruhi nih tumbuh kembang selanjutnya seperti itu. Atau memang anaknya punya penyakit kongenital atau penyakit bawaan dari lahir, contohnya misalnya ada anemia sel sabit atau ada kelainan dari metabolisme anaknya sejak lahir. Intinya adalah punya penyakit bawaan ya. Oh, ini sedikit dok ya, perihal iklim ini. Apakah kualitas udara itu sangat berpengaruh dok untuk kembang anak dok?
Iya, betul, sangat berpengaruh ya. Misalnya iklim pada anak, contohnya itu kalau misalnya pada anak-anak nih yang di pegunungan gitu ya, itu juga beda iklim, beda kan dia lebih dingin gitu ya. Jadi sangat dibandingkan itu. luar biasa sekali pengaruh dari iklim tadi, Dok ya. Ini Iya, semakin menarik betul. pembahasan perihal tumbuh kembang anak ini, Dok ya. Kita akan bahas lagi tentunya, Dokter, perihal tumbuh kembang anak ini. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.